Assalamualaikum sedau. Jumpa oleh nak dengan anto berkombu. Berkombu pula gini kau dulu kau bakal ampuk kena berkombu dak. Jadi kita berjumpa lagi dalam acau berkombu dengan Dewan Kesenian Kabupaten Rokan Hilir. Jadi pada malam itu sedau yang nak berkombu sama aku pada malam itu iaitu mungkin ketua DKD. Ya tak? Untuk itu baiklah kami panggil atau kita nak jumpa di situ nak tuan kita Delsi Hendria AMDSN Ketua DKD Rohil masa jabatan 2025. Itulah dia ya kayo. Sedau. Assalamualaikum Pak Delsi. Dulu salam itu dah. Apa? Salam corona. Ya betul. Perlu zaman kini ko mudah-mudahan zaman corona ko kita tetap sehat dan semangat. Kita lawan corona ko. Ya nak sedau. Baiklah sedau ya. Apa kabarnya Pak Delsi? Alhamdulillah sehat. Tambah gagah pula gini nak. Nampak dah. Selama menjadi ketua DKD yo. Oh ya ampun. Gagah ya? Gagah. Kepiakan bersama pula aku ya. Sesama tinggi pula dah. Berarti nampaknya udah menyambung nampak enggak? Udah nyambung sikitlah. Betul. Baiklah. Sedau. Jadi acau pada malam berkombu ko kita mulailah nak. Biar tahu pula. Nak. Jadi untuk itu Pak Delsi biar tahu yang banyak masyarakat kita ko nak. Nak minta perkenalkah biar data lah biar ada apa baca kegaguk tahu itu biasa tu nak sedau. Begitulah aku kalau baca acau Pak Delsi. Masalah tentang biar data singkat tuan ko lah. Biar tahu pula. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sesedau sekalian, nama saya ni Delsi Hendria AMDSN. Jadi saya menamatkan di salah satu perguruan tinggi Sekolah Akademi Kesenian Melayu Riau. Dan kemudian saya bertempat tinggal di Jalan Pahlawan. Anak saya ada 3. Yang satu anak yang tua itu perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga pun laki-laki. Masih unyu-unyu ya. Dan isteri alhamdulillah 1. Pada tahu dah. 1 je. Saya bersekolah di SD. Kalau dulu namanya SD Empres, SD 026. Kalau kini namanya SD 3 boleh. Ada perubahan. Dan kemudian SMA, SMP, SMP 2. Dan kemudian SMA, SMA 2. Oh, tak satu alumni gitu dah. Tak satu alumni. Aku tak sekolah situ. Saya di mana? Jadi itulah riwayat singkat tentang biografi singkat saya lah. Itulah dia sedau masalah tentang biodata singkat daripada Pak Delsi. Mungkin sedau mungkin ada sebagian sudah tahu nak dengan Pak Delsi biasalah selalu kata orang siapa nama Delsi ambil panjang kau lah dia kayak gagak kau tak sedau. Gitu Pak Delsi. Ya. Dalam seni banyak apa bidang tuan ketua DKD dalam seni kau? Jadi di DKD itu di kesenian itu kan banyak ya. Ada tari, ada musik, ada teater, ada sastra, ada seni rupa gitu kan. Jadi saya ni dari kecil dulu suka menari-nari. Suka berjoget jadi dulu. Beda dulu lagi kau. Ada dulu itu kan dah. Betul lah. Jadi kalau dulu saya dari kecil itu diajar zapin. Zapin ya. Zapin bagat namanya. Ada tu kau nak kata aku zapin bagat kau. Ada. Ikut baru tahu ada zapin bagat rupanya. Jadi nanti kita terangkan bahwa zapin bagat itu sudah diteliti oleh kawan-kawan dari Pekanbaru dan kemudian juga menjadi mata kuliah di Akademi Kesenian Melayu Riau. Jadi singkat ceritanya daripada kocik kota Det sampai ke Bosa, kemudian menari tu ikut parade tari di Provinsi Riau mulai dari tahun 2001 sampailah 2005 lah. Sekitar 5 tahun kemudian saya membuat karya tari. Sekitar tahun itu saya masuk di sekolah perguruan tinggi seni dan mengambil jurusan tari.
Jadi aku kok spesialis tari. Oh, menari ya. Itu dia. Mulai dari tradisi tradisinya Ah. sampai dengan kata yang kini kan namanya kontemporer. Oh. Kekinian lah ceritanya. Jadi kalau begitulah. kini kau tak penari lah dah. Kini kok badan dah gemuk dah. Wah. 2-3 langkah tonge-honge apa. Iya. Itu dia. Jadi banyak generasi lah nak untuk Betul, mengelola, gitu. Bagi kau Pak Dalsi. Jadi udah berapa lama Tuan Dalsi kau tentang berkesenian dan kini kau menjadi ketua DKD pula? Kan? Jadi perjalananku panjang. Oh, panjang ya. Panjang betul. Mulai dari tahun 2006 kata tak salah. 2006 tu saya duduk di Dewan Kesenian itu hanya sebagai anggota biasa aja. Oh, biasa dulu Biasa ya. aja. Diketuai dulu adalah Bapak Haji Hasrial. Oh, Pak Haji Hasrial. Ketua DKD pertama. Jadi dia pertama. adalah juga sebagai kepala Bapeda pada saat itu. Oh, kini dah pensiun dah. Dah pensiun dah. Dan kemudian masuk Bapak Wan Amir Firdaus. Oh, Pak Amir. Ya, Pak Sekda dulu Pak gitu, Sekda Sekretaris dulu, Daerah ya. Rokan Hilir, Ketua Dewan Kesenian. Pada saat itu saya sebagai anggota tari, komite tari. Oh, begitu. Itu selama 1 periode. Jadi waktu selama Pak Dalsi menjadi waktu ada komite tari itu udah sampai ke mana pula menari yo? Tahu tu ada membawa anggota iya. menari-nari. Jadi kalau untuk pada saat di zaman itu kita udah sampai ke luar negeri, di Malaysia, kemudian di Jakarta, di ibu kota negara gitu kata Dit. Dan kemudian kita di provinsi di Pekanbaru lah. Oh. Jadi beberapa kesenian tradisi itu coba kita bawa pada saat itu. Oh, begitu. Dan kemudian masuk ketua DKD yang ketiga. Pada saat yang kedua saya sebagai anggota komite. Oh, Komite tari. Tari juga. Di tahun pengurus yang ketiga itulah Ibu Dr. Anda Hajah Suryati, anggota DPR dia. Anggota DPR juga. Anggota DPR. Kemudian 5 tahun dia dan saya terpilih menjadi sekretaris umumnya pada saat itu. Oh, naik belum pangkat dah. Naik sikit. Ada naik sikit jadi pangkat ada sekretaris umum Tuh. Naik sikit. Dan kemudian setelah habis masa jabatan beliau yang ketiga hakinin saya lah. Jadi ketua DKD belum. Kan naik jabatan itu jaga dah. Jadi memang berkarir kan dari kesenian kan memang daripada awal, daripada koci. Ya. Kemudian kita meniti terus. Kemudian kita menjadi seorang akademisi di bidang seni tari. Dan kemudian kita menjadi koreografer beberapa karya tari saya. Dan alhamdulillah setelah jadi sekretaris umum dulunya 5 tahun yang lalu, kemudian saya diangkat menjadi ketua Dewan Kesenian Daerah. Masa khidmatnya itu 2020-2025. Dan saya berterima kasih betul pada Bapak Haji Suyatno, selaku Bupati Rokan Hilir yang udah meng-SK-kan, mempercayakan saya dengan kawan-kawan mengenakhodai seni dan budaya Rokan Hilir ke depan. Mudah-mudahan Pak Bupati tidak salah pilih terhadap kita semua dari kawan-kawan pengurus. InsyaAllah kita akan bekerja sekuat tenaga apapun yang terjadi. Oh gitu. Jadi Ya, Pak gitu. Dalsi gitu Pak Dalsi. Masalah apa kau tadi kau tanya seni. Berarti memang bakat Eko memang ada keturunan lah nak dari Pak Dalsi ini tentang seni kau. Biar tahu tu kan. Iya enak. Iya. Pula ngomong Tak ada bakat dia, tak ada keturunannya dari datuk dari apa semua kali lah orang seni lah gitu. Betul. Jadi untuk keturunan lah ya. Saya ni dari Koci dulu menai. Kemudian bapak saya ni, orang dulu manggil bapak saya ni Untak namanya. Oh. Jadi dulu kawannya adalah bersama dengan Bapak Azhar Naji. Oh, Pak itu kawan duet menarinya tu. Oh, iya, Jadi iya. apa saya ni dulu penari. Penari juga. Penari zapin. Masuklah keturunannya. Penari zapin. Jadi saya jumpa dengan kawan-kawan bapak saya. Ada salah satu ibu itu namanya kalau anak dia Juprimun, Omak Juprimun ni adalah kawan menari bapak saya. Jadi penari lama. Penari lama. Namanya dulu Selendang Dua Boleh namanya. Jadi dah cuba ke selusuri belum dapat tai itu bagaimana bentuknya. Kelahnya. Itu sedap tu Pak Dalsi. Kalau dapik mau data tai Selendang Dua Boleh itu adu aja yang itu yang
Cao do menari tu nak dapat sikit-sikit bisa dikembangkan biar tahu lu gitu nak. Betul. Apa nama Nah, selendang itu dia. tu boleh. Betul, nak, betul. gitu. Dan sebelum saya ni ada abang saya dulu, almarhum Edi Hartono namanya. Yang lebih kenal dengannya Edi Alhad. Dia tinggal di Malaysia dan kemudian meninggal di sana juga di Malaysia. Innalillah. Abang saya, dia adalah seorang pemuzik. Oh, pemusik Ya, seni juga. seni juga. Memang keturunan seni. Jadi dia seorang pemuzik, seorang pemain pianis dia. Oh. Dan bekerja di salah satu tempat kegiatan di Kuala Lumpur. Jadi abang saya ni lebih kurang 5 tahun yang lalu lah meninggalnya. Dan kemudian generasi berikutnya itu adalah saya. Oh. Sebagai penari keturunan bapak saya. Dan kemudian yang pemusiknya adik saya Yayat namanya. Oh, Yayan ya. Pemain gambus dia. Pemain gambus. Itu dia. Yayan. Itulah sisilah keturunan kenapa ada seni di Ada dalam seni, yes. di dalam Kita ni. tanam, ya. Dan yang paling penting waan pokok-pokokmu. Ya. Apa tu? Semasa saya kuliah dulu, apa yang dikatakan oleh Bapak Tuan Dr. Yusmar Yusuf, Profesor Yusmar Yusuf, bahwa seni itu adalah makanan batin. Ya. Jadi begitu seni menjadi makanan batin, berarti itu tidak ternilai harganya. Jadi memang masuk kepada orang itu adalah dari insan yang betul. Jadi ini adalah kata dia, ini adalah manusia pilihan. Pembuatan karya itu tidak sembarangan, apalagi membuat karya tulis, karya tari. Antara gerak dengan pemikiran kita nih untuk menyatukan cito itu sangat penting. Jadi kita membuat tari itu bukan asal-asal buat tari aja. Jadi kita itu lebih kepada apa yang nak kita angkat. Kira-kira betul lah. Jadi itu adalah kata Profesor Yusmar Yusuf adalah ini adalah makanan batin. Begitu. Gitu dari si kan gitu. Jadi sebelum nak kita melanji tentang Bokombu, tentang program Dewan Kesenian pada si pernah ngopi dah tak? Di Kopi Opandat. Ada nampak telah lalu ya. Jadi kalau nak tahu sebab Kopi Opandat aku mau. Minum dulu kita. Kopi tu dulu. Okey, break dulu. Kita dengar lagu Mi Ondap dulu ya. Itulah sedap. Besok tak makan sekali ya nak. Kita kopi dulu, Kopi Opandat. Kopi dulu ya. Sedap. Badanku sayang, kota ikan namo julukan. Ahai badanku sayang, kota yang penuh dengan konangan. Ahai badanku sayang, berbagai suku terhimpun sayang. Ahai badanku sayang, bersatu padu rukun dan damai. Oh bui kawan sambal belacan, tak lupa dengan sambal nonenyo. Kalaulah tuan ke kota Bagan, jangan lupa mencoba makanannya. Asam model ikan sembilan, pucuk bebuet nano ulannya. Tapi kini dicari puyang, ada mion dan namo makanannya. Ibu dah pakai ayam, yuklah kita makan biondam, makanan viral di kota Bagan.
kacang, tak lupa dengan sambal menenyo. Kalaulah Tuhan berkata makan, jangan lupa mencuba makanannya. Asam pedang ikan sembilan, pucuk bebuih namo ulamnya. Tapi kini dicari uyang, ada miondam namo makanannya. Mola kita makan miondam, 5.000 dah pakai ayam. Yuklah kita makan miondam, makanan viral di kota Bagan. Mola kita makan miondam, 5.000 dah pakai ayam. Yuklah kita makan miondam, makanan viral di kota Bagan. Tahu? Dah dengar tuat lagu tadi dah. Sodap kan? Miondap dulu lagu. Untuk itu sedau, kita lanjut acara berkombu ko. Ya tak? Kepada Pak Adelsi kita ketua adik-adik ko, ya tak? Okey. Pak Adelsi, Ya. macam mana asuh kopi pandat kita tadi tu? Oh uponyo kopi Ah. jahe. Kopi jahe? Kopi jahe. Oh, kau tak kopi pandat dah. Kopi pandat malah Kopi pandat. Jadi itu kau produk terbarunya. Oh, ada kopi jahe ya? Iya. Oh, supaya hangit badan Ya. kita. Ayo Ya. bulu dah. Mm-mm. Okey, Pak Desi, untuk kita lanjut masalah tentang yang kompek ko, tentang yang ku tanya tentang kompek apa ko, tentang program lah, program Dewan Kesenian yang akan datang ko, ya nak? Apa-apa yo yang akan dilaksanakan. Biar tahu pula kita masyarakat ko, ya tak? Selama Pak Desi menjadi ketua ko. Gitu pula. Apa yo Pak Desi? Okey. Untuk bisa kami sampaikan kepada semuanya. Jadi program Dewan Kesenian kita fokuskan kepada masing-masing komite. Jadi pada masing-masing komite untuk membuatkan program sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, dan kemudian ini berdampak secara ekonomi kreatif. Oh gitu. Gitu dia. Jadi misalnya di komite musik. Di komite musik itu selain daripada hulunya membuat SDM yang bagus, berbentuk workshop, dan kemudian bagaimana hilirnya ada pengembangan daripada hulu kota tadi. Hulu ada hilir. Iya. Ya, ya. Hilirnya kok mungkin betul-betul ada festival atau lomba. Oh, Nah, ya, ya, ya. sekiranya di dalam festival itu atau lomba itu kemudian ditengok oleh orang lain, bagus budak kau main, kata dia. Dan kemudian ada orang luar minta tolong. Jadi secara tidak langsung berdampak kepada seniman itu sendiri. Oh iya. Jadi secara ekonomi kreatif itu dapat ekrabnya itu. Jadi mudah-mudahan seluruh yang ada di program itu 16 subsektor ekonomi kreatif itu kita godok menjadi beberapa kegiatan yang ada di Dewan Kesenian. Jadi dia ada 6 komite. 6 ya? 6 komite. Banyak ayo. Yang pertama itu komite musik. Musik. Komite musik. Oh. Kemudian komite tari. Tari ya. Komite tari, dan kemudian komite litbang. Litbang ini penelitian pengembangan seni dan budaya. Oh, ada seni. Oh, yang itulah. Yang itu. Dan Ya, ya. yang keempat adalah seni sastra. Oh, sastra ada. Sastra ini nanti Sastra. ada penulisan tentang puisi, mungkin ada tentang penulisan ilmiah. Jadi itu di bagian-bagian sastra. Dan itu ada seni rupa, melukis-lukis. Dan kemudian yang ke-6 itu adalah komite film, teater dan film. Teater dan film. Ya, jadi komite teater dan film. Jadi untuk komite teater dan film, selama itu kita di Rohil ya, mementaskan teater itu
panggungnya kurang berkenan kata pelaku-pelaku teater. Tahun ni Dewan Kesenian mencuba membuat namanya itu panggung yang bentuknya tapal kuda. Oh, Ya, mantap Pak. jadi dia bisa ditengok daripada kiri, kanan dan depan. Oh, itu tak namanya tapal kuda. Oh, Di dalam apa begitulah gitu. Kata aku tapak kuda tadi. Tu. Oh, tapal. Jadi mudah-mudahan anak-anak teater, anak-anak film, musik bisa, tari bisa, untuk seminar pun bisa. Jadi gedung Jala Jaya Lamo itu Oh, ya yang ikut lah. yang Yang gini ini lah ya. ikut dia yang kita yang pakai kita sekarang. syuting segini ya. Ayo. Jadi kita sengaja kita renov di dalam ya, renovasi Ya, ya. dan kemudian bisa 3 acara duit di siko. Untuk pertunjukan, untuk seminar dan kemudian untuk sinema atau memutar film. Oh. Jadi itulah tempat yang akan insyaallah dalam beberapa bulan lagi akan jadi. Sekarang kau dah agak mulai-mulai sikit dah. Oh gitu. Jadi bagi kau Pak Delsi, kinin kau Ya. itu kan dengan dampaknya Covid kau. Betul. Tentu kinin kau program-program dekadi kau apakah berjalan apa belum? Karena kau Covid kan banyak kita daerah Rohil kau kan dampak Covid kau. Jadi mungkin program semua kau tentu tak ada dihentikan dulu sementara. Apakah Dewan Kesenian masih tetap berjalan? Seperti kau berjalan dulu dah bukan bu. Ayo dah. Yang lain dah. Untuk 2020 kebetulan kita di suasana COVID-19 atau Corona ini, saya sudah bincangkan dengan Bapak Bupati, Bapak Haji Suyatno, untuk pelantikan Dewan Kesenian Daerah. Untuk sementara waktu kita tunda dulu. Oh, tunda dulu. Jadi jagolah. Jadi saya ingin pelantikan Dewan Kesenian ni dikuatkan beberapa sanggar untuk berpartisipasi langsung dalam acara itu. Mantap tu Ada Pak. tarinya, Wah. ada puisinya, ada sastranya, kemudian ada teaternya, ada musiknya. Jadi yang ada di 5 komite itu selain daripada Litbang tadi tampil di acara pelantikan Tu itu. mantap tu. Jadi semua seni ada. itu dia. Sudah penampilan. Dah apa lu dah lama gitu tak menongah seni-seni ke dah. Dah. Bantai Covid tu. Bagus tu. Ya, jadi kini nih yang bisa dekade buat adalah semacam kombo-kombo macam itu lah. Kalau di dunia luar namanya talk show lah. Ya. Bak kata kawan semalam tu bahasa baka dulu. Jadi dan kemudian nanti kita ada pemutaran filem. Ada filem. Jadi Tengok pula zaman dulu Berjaya aku tengok. itu dia. Jadi ada pemutaran filem. Nah, itu dia. Dan kemudian nanti kita ada diskusi masalah seni lagi, yaitu diskusi masalah musik, diskusi masalah tari, diskusi masalah yang ada di 5 atau 6 komite kota Dut. Ya. Kita buat diskusi di siko secara virtual supaya kawan-kawan bisa menengok bagaimana diskusi itu bisa berlanjut. Karena siko kita terbatas Ya untuk betul. menampung uang. Jadi kita zoomkan secara live nanti. Oh, mantap betul. Itulah nanti saya akan bincangkan Niko dengan sekretaris umum. Kebetulan sekretaris umum masih ada tugas di Kota Pekanbaru untuk beberapa kegiatan di sana dia. Jadi pelantikan Dewan Kesenian Daerah Rokan Hili masuk hikmat 2020-2025 kita menunggu dulu. Menunggu dulu pelantikan Dewan Kesenian Riau. Itu Bangatan Lasak. Oh, Bangatan Lasak gitu. Jadi kini itu. Dewan Kesenian Melasak ini Melasak itu dia. Jana bilo lo dilantik orang tu. Dewan Kesenian Riau kalau indak salah dalam bulan September awal, nanti habis wang tu dilantik, resmilah dia dikukuhkan, barulah kita untuk dilantik di Bagan. Nanti yang melantik gitu adalah Bapak Bupati, Bapak Haji Suyatno. Jadi Dewan Kesenian Riau ikut menengok menghadiri acara pelantikan tersebut. Atau kata sepatah kata 2 kata lah. Jadi bagi kau Pak Delsi, sekarang kau okeylah di Dewan Kesenian Kabupaten Rokan Hili kau, apakah ada setiap kecamatan Dewan Kesenian juga? Di kecamatan apa udah ada Dewan Kesenian kecamatan? Apa belum itu aja lah nak aku tanya dulu. Mana udah ada nak, baguslah. Jadi untuk Dewan Kesenian kecamatan
kita coba Dewan Kesenian Kecamatan itu bukan kita coba 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu beberapa kecamatan itu sudah ada. Oh, sudah ada, Pak. Sudah ada. Sebagian lah ya. Tapi regulasi dia kurang topik dibantu tak COVID kok. Covid. Jadi saya dengan kawan-kawan tim menyusun regulasi yang joleh bagaimana Dewan Kesenian Kecamatan itu bisa bekerja dengan elok. Dia maju. Dia maju. Jadi kini kok mudah-mudahan sebelum habis 2020 kok kita akan pergi ke kecamatan untuk menengok balik sejauh mana Dewan Kesenian keaktifannya selama 5 tahun kok. Nanti kita berkonsultasi dengan camat bagaimana Dewan Kesenian di kecamatan itu bisa bergerak lebih maju lagi. Jadi kita dorong terus bagaimana Dewan Kesenian Kecamatan ini bisa buat program-program yang baik untuk di tingkat kecamatan dia. Nanti baru kita satukan dia. Begitu dia. Oke. Begitu Pak Dalsi. Jadi apa harapan daripada Pak Ketua gini go? Tentang kemajuan seni di Rokan Hilir ko. Ya, programnya yang akan datang lah nak. Berarti kau terakhir kau? Terakhir lah kau. Biasa kalau dah sampai pada harapan dan syarat gitu. Kau dah pulih ke dah lama kau dah. Ngopi udah. Ngopi dah. Kopi pandai jahe dah. Jadi sound system kau siapa? Lu sponsor kau? Itu ada ya. Oke, baiklah. Harapan saya terhadap perkembangan seni dan budaya ini sangat tidak muluk sekali. Bahwa harapan saya bagaimana kesenian di Rokan Hilir ini bisa lebih membangun lagi. Jadi dia bagian yang tidak terpisahkan program pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dengan beberapa kegiatan wisata yang ada di Rokan Hilir itu bisa kita angketkan. Bisa kita angketkan. Pertama kesenian-kesenian yang batang terendam tadi. Itu macam Sembai Mambang Deo yang ada di Panipahat. Kemudian Gondang Ogong yang ada di Rantau Kopar. Di Bagan ada Zapin Bagan namanya. Untuk Zapin Bagan juga di Riau ini cuma ada 6 Zapin. 6 ada di kabupaten kota di Riau. Salah satunya itu adalah Bagan Cipapi. Jadi tersobik dia menjadi Zapin Bagan namanya. Dan kemudian dia sudah menjadi mata kuliah di Akademi Kesenian Melayu Riau. Itu dia. Jadi salah satu dosennya adalah saya dulu sebagai dosen terbangnya untuk mengajar Zapin Bagan Kota Din Wanto. Mungkin ada sedikit saran saya kepada kawan-kawan saya. Teruslah berkarya. Kami dari Dewan Kesenian sebagai insan-insan seni yang ada di dalam itu. Kemudian saya pernah bercakap dengan kawan-kawan saya di Dewan Kesenian itu. Untuk sementara waktu kawan-kawan di Dewan Kesenian bukan tidak berkarya dulu. Di Dewan Kesenian itulah kita bagaimana menentukan kawan-kawan di luar sana yang punya kelompok-kelompok sanggar bisa berkarya. Jadi kita kok lebih kurang di belakang layar lah. Di belakang layar lah. Jadi kita fokus kepada kelompok-kelompok sanggar atau individu-individu dia, masing-masing seniman di Kota Dit, orang tu bisa berkarya. Jadi kini kita yang membuat wadahnya. Itu dia. Jadi wadahnya. Mudah-mudahan ke depan apa yang saya harapkan ni mulai dari kawan-kawan seniman, cubalah kita balik bersama-sama membangun Rokan Hilir dengan seni dan budaya. Dengan bangunnya seni dan budaya, turis-turis daripada luar itu akan datang ke Bagan menengok rangkaian acaranya. Kemudian kita juga dikenal dengan Bagan Heritage. Untuk membangun Bagan Heritage itu tidak mudah itu. Tidak mudah untuk membangun heritage itu. Mungkin sekitar 10 atau 15 tahun ke depan dia akan menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Macam di Singapura. Singapura itu menetapkan Singapura Heritage itu lebih kurang 15 tahun baru dia maju. Mantap. Jadi sekarang adalah penghasilan yang besar itu di bidang wisata. Jadi kita di bidang keseniannya bagaimana
membangkitkan batang tuan dan Mukotadin, kesenian-kesenian lama itu menjadi sebuah suguhan baru. Nah, juga ada namanya seni yang berkelas industri. Ada dangdut, kemudian ada anak band. Ini perlakuannya agak kita bedakan sedikit. Jadi untuk masuk kepada ranah industri, ini perlakuannya agak berbeda. Berbeda ada. Jadi kalau dia ambil sikosiki, ikut kojo tak jadi. Kira-kira itu. Itulah harapan saya. Mudah-mudahan yang muda tetap berkarya, yang tua memberi nasihat kepada kita semua, sekaligus kritik dan sarannya untuk Dewan Kesenian itu sangat kami harapkan. Yang jolehnya kritik itu membangun, membawa solusi terhadap Dewan Kesenian ke depan. Jadi begitulah. Jadi harapan saya kepada kawan-kawan, berilah masukan yang membangun, berikan solusi yang tepat supaya dekade Rokan Hilir 5 tahun ke depan bisa lebih maju lagi untuk ke depannya. Begitulah kira-kira. Amin insyaallah. Terima kasih kepada Pak Ketua DKD tadi tu ya nak, Ya. yang mana sudah menyampaikan tentang pertama tentang program-program Dewan Kesenian ko. Mudah-mudahan semua yang kita inginkan tercapai ya nak. Amin. InsyaAllah. Dan juga mungkin adalah kerjasamanya dengan pemerintah, baik itu pariwisata, dinas pendidikan, mungkin ada kerjasamanya. Ya, jadi Dewan Kesenian dengan kelembagaan instansi pemerintah daerah itu dah joleh dah. Tentu jadi, ada. dah joleh betul. Macam nanti di kebudayaan, dinas pendidikan kebudayaan itu bagaimana kesenian tradisi itu secara kebudayaan itu ada di situ dia. Jadi dia lebih kepada bagaimana mengembang kebudayaan itu sendiri. Harus ada kerjasama. Ya, di pariwisata macam mana kita bisa membuat event-event festival. Nanti kita bisa bekerja sama pariwisata. Oh gitu. Begitu. Ini untuk mengembangkan kesenian tradisi dan ikut macam mana caranya sampai ke mancanegara supaya kita bisa ke Malaysia Bisa. lagi. Dah pernah Malaysia dah? Boleh pun. Alamak, isulah kita pakai. Okey. Sedao itulah dia sedao masalah donga tentang Bokombu kami pada malam ini, iaitu tentang program-program Dewan Kesenian lah tentang seni ke nak oleh ketua kita DKD tadi tu, oleh Delsi ke tak sedao. Baiklah sedao ya. Jadi acara Bokombu kita pada malam ini ko sedao tahu sinilah. Tak kami ko ada ya sponsori. Tak sedao. Pertama disponsori oleh Kopi Pandat, dan kedua itu di entertainment pokok tadi tu itu tukang jahit ada yo, tukang jahit bono tahu kan? Ada yo sedao. Jadi ada 3 kidin ko sponsor acara Bokombu ko nak sedao. Baiklah sedao. Jangan lupa ditonton yo. Perlu di YouTube tengok. Ada nama yo program apa nama tu Pak Darsi di YouTube tu. DKD Rohil. DKD Rohil. Bokombu. Bokombu nak mengengek lah kata awak ko dak mengengek tengok donga yo apa kata dia ko dak. Di donga sedao yo. Baiklah sedao. Saya pembuat acara Bokombu pada malam ko. Antuk dulu antuk ke kampung, ini antuk Bokombu dulu dah. Mohon maaf mungkin tak ada kesalahan tak cakap aku terlelet. Jadi tidak sedau. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa yang akan datang ya.